ini bahwa kami selamat bukan karena usaha kami. Sebaik apapun kami tidak dapat menyogok Allah dengan ketaatan kami, dengan sujud kami, dengan keimanan kami, semuanya itu, ibadah kami, sumbangan-sumbangan kami, amal kami, itu tidak dapat membeli keselamatan sama sekali. Hanya kemurahan, kasih karunia itu bahasa sehari-harinya, kemurahan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Itu bukan hasil usaha kami, itu adalah karunia atau pemberian dari Tuhan. Itulah kekristenan. Tetapi mungkin banyak orang Kristen yang salah memahami sehingga ini mempergunakan hal ini sebagai kebebasan untuk berbuat dosa. Kami diselamatkan oleh kemurahan Tuhan kok, nggak apa-apa berbuat dosa, berjudi, main slot, main perempuan, check-in di apartemen, main micet. Ya terserah lu, tapi pemahaman dari kitab suci tidak seperti itu. Jika hidupmu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin kamu kepada segala kebenaran, berbuat yang benar. Itu tandanya seorang yang percaya kepada Yesus. Hidupnya diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin serupa dalam karakter dan perilakunya dengan Tuhan Yesus. Ini pembelajaran setiap hari, diubahkan dari hari ke hari. Itu keyakinan di kekristenan, bahwa bukan usaha kita yang membuat kita taat, tetapi perubahan yang dilakukan oleh Tuhan dalam alam pikiran dan hati nurani kita, membuat kita bisa meninggalkan yang tadinya pemakan babi, bisa meninggalkan. Begitu nikmatnya kata mereka daging babi itu. Tapi banyak yang bisa berhenti. Merokok, banyak yang bisa berhenti. Main perempuan, banyak yang bisa berhenti. Apa yang membuat bisa mereka berhenti? Bukan usaha mereka, tetapi Tuhan mengubahkan sehingga mereka sangat membenci dosa itu, kemudian bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang banyak terjadi dalam kekristenan. Satu hal yang berbeda, yang terakhir, teman-teman kita Kristen, teman-teman saya yang banyak yang mualaf itu, saya perhatikan dari kesaksian testimoni mereka. Mereka masuk ke Islam, meninggalkan kekristenan, seperti Felix Xiao, Jesslyn, dan banyak lagi. Mereka berdasarkan logika mereka. Ketika mereka pertimbangkan dengan akal mereka, ajaran kekristenan ini sepertinya irasional, tidak rasional. Lalu mereka tiba ke ajaran Islam, sepertinya mereka rasa ini lebih rasional, ini lebih logika, maka mereka pindah. Dan disebut itu sebagai hidayah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi orang-orang yang masuk ke Kristen, baik yang pindah dari agama lain, teristimewa dari Islam ke Kristen, pada umumnya, walaupun ada yang disogok-sogok ya, ada yang karena dibantu, ada yang bagaimana, tapi pada umumnya yang berani membuat testimoni itu adalah rata-rata oleh karena perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Karena mereka mengalami pengalaman spiritual. Dan kita tidak boleh mentertawakan pengalaman spiritual seseorang. Karena di Islam juga ada ajaran tentang pengalaman spiritual, itu yang dinamakan tasawuf itu. Banyak itu seperti Rumi, dia lebih ke spiritual, dia tarian tasawuf itu tarian spiritual. Ada juga di kalian seperti itu. Artinya kita tidak boleh mengejek orang dengan pengalaman spiritualnya. Aku bertemu dalam mimpi dengan Tuhan katanya. Lucu menurut kita, lucu, nggak masuk akal. Akan tetapi dia yang mengalami, bagaimana kita mau mengomentari pengalaman dia? Atau ada yang berkata, saya terakhir umroh, lalu saya melihat ke atas, saya melihat wajah Tuhan katanya. Itu terserah dia, itu pengalaman dia. Tapi rata-rata orang yang masuk ke Kristen dari Islam adalah mereka yang mengaku mengalami pertemuan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu perbedaannya. Oleh sebab itu Bang Juma, sekuat apapun Bang Juma mengatakan fakta-fakta dalil-dalil ini, kalau mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan beralih. Sebaliknya, sekuat apapun orang Kristen meyakinkan orang Islam supaya masuk ke Kristen, kalau mereka logikanya sudah masuk di ajaran Islam, tidak akan pindah ke Kristen. Maka perkuatlah di bidang masing-masing. Di Islam perkuat logikanya, di Kristen biarlah semua mengalami pengalaman rohani. Supaya jangan ada rebut-rebutan jemaat, supaya jangan ada memancing di kolam orang lain. Gitu. Demikian yang terakhir dari saya. Hesti, jangan tidur terus kau, nanti kau kegemukan. Terima kasih ya Hesti ya. Baluap, terima aku kasih Bang tidur. Juma. Aku nggak tidur, aku dengerin dongengmu. Jangan kebanyakan kau makan kacang kau. Oke. Ada noise. Di mana ini noise-nya?
Noise di Kalingga bang. Orang nggak ada aku suara di dari sini, tadi. aku di hutan. Ah, kau ah. Dari tadi kok noise tuh, nggak percaya nih aku mute ya. Nih, dia pasti kan. Aman kan? Oke, saya boleh terakhir ya. Lanjut bang. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan terima kasih kepada saudara kita ya, Pendeta Kalingga ya. Ini baru kali ini saya bertemu dengan seorang pendeta yang saya katakan beliau itu boleh dikatakan tawadu kalau dalam agama Islam. Rendah hati ya, terkait dengan keilmuan beliau ini sangat luar biasa ini. Nah, materi ini kemudian kalau di dalam Islam dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Zalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kebangkitan nanti seluruh manusia akan dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana semua kesalahan, semua perbuatan kita akan diungkap oleh Allah, diceritakan semua yang pernah kita lakukan pada saat kehidupan di bumi. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepadaku, dan mengerjakan amalan soleh, kata Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi bukan amalan kita yang menyelamatkan, bukan kebaikan-kebaikan kita yang menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Taurat, di dalam hikmat Injil, di dalam Mazmur, orang akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya, kalau kita lahir sampai kita meninggal hanya kebaikan saja yang kita lakukan, maka kebaikan itu ditumpuk sekalipun sampai ke langit ketujuh, kita belum pantas untuk masuk ke dalam surga. Belum pantas. Semua amalan yang kita lakukan dalam setiap detik sampai kita meninggal tidak akan pernah bisa membayar sehelai bulu pun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak layak masuk surga itu karena amal. Akan tetapi yang empunya surga memberikan syarat seperti itu. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, dahalal jannah. Siapa yang membuat keburukan, dahalal finar. Siapa yang berbuat kebaikan, surga. Siapa yang membuat keburukan, neraka. Itu sudah keputusan Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen. Ini Al-Quran, peneguhannya At-Taghabun ayat 9, dan banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan itu. Artinya patokan orang itu mendapatkan ridha yaitu ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketaatan kalau ditakar kemudian untuk surga tidak pantas. Tapi Tuhan yang memiliki surga itu memberikan syarat seperti itu. Contoh kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Matius 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh surga dan hidup yang kekal?" Maksudnya apa jawab Yesus? "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik untuk mendapatkan hidup yang kekal? Hanya satu yang baik untuk mendapatkan surga itu," kata Yesus. "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, dalam surga, turutilah segala perintah Allah." Artinya kalau segala perintah Allah itu diturutin, berarti amal soleh, berarti amal baik. Bukan mimpi, bukan hayalan, tetapi kita diperintahkan untuk mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana wahai guru?" Yesus terangkan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata anak muda ini, "Semua itu telah kuturuti wahai guru. Apakah masih ada yang kurang?" Yesus menjawab, "Jikalau engkau telah sempurna, selanjutnya pergilah, juallah segala milikmu,
dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Artinya komponen ajaran yang ada di Islam terkait amalan soleh itu juga dituntun oleh Yesus untuk beramal saleh. Jelas itu, Yesus menuntun untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Ketika orang itu sempurna di dalam syariat, apa kata Yesus? Bersedekah, berinfak, lakukanlah sesuatu yang isinya adalah harta surga. Apa harta surga itu? Infak, sedekah. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes, Matius 6 nomor 19 sampai nomor 20. Kumpulkanlah harta surga. Jangan harta dunia, kata Yesus, tetapi harta surga. Harta surga ini artinya amalan, bukan mobil, bukan harta, bukan rumah, bukan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan kemudian harta surga itu dengan sebutan tesauros. Tesauros itu artinya sesuatu pembendaharaan amalan, perbuatan. Kumpulkanlah bagimu harta surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa? Amalan tak mungkin dicuri. Ibadah kita tak akan mungkin dicuri. Artinya Yesus mengajarkan apa? Untuk beribadah, amalan-amalan soleh. Kalau begitu jangan matikan hukum Tuhan. Jangan dibunuh hukuman Tuhan. Apa hukum Tuhan? Jangan dikatakan hukuman Tuhan itu sudah tak berlaku. Jangan katakan hukum Tuhan itu perjanjian lama. Jangan. Tetapi teruslah kemudian menggali apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia. Hukum Tuhan datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu juga hukum Tuhan datang kepada Yesus hanya aturan Tuhan untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang, apa yang saya jelaskan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini pernyataan Yesus, apakah ada endingnya, saripati untuk menyelamatkan manusia itu betul sesuai dengan kaidah itu? 1. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan dikeluarkan dari kubur, lalu bangkit hidup yang kekal. Berbuat baik akan bangkit dari kubur dan hidup yang kekal. Berbuat baik berarti amalan soleh. Sebaliknya kata Yesus, tetapi mereka yang bangkit dari kubur dengan perbuatan jahatnya di atas muka bumi tadinya ketika ia di bumi, apa kata Yesus? Akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti pola kehidupan kita di dunia ini menurut Yesus takarannya ada amalan baik dan amalan buruk. Sangat disayangkan di Kristen tak ada ini. Karena kenapa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Tuhan di dalam Torah beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Nanti 1 menit terakhir akan saya jelaskan itu. Lalu kemudian data yang mana lagi? Di kitabnya orang Yahudi, misalnya di Mazmur 62 nomor 12, dan daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Artinya tak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain, karena dosa ditanggung masing-masing. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Pengkhotbah 12:14, di situ sangat dijelaskan dengan terang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita mau kemana ini? Bahkan kalau saya pinjam kitabnya saudara Kristen, Wahyu 22 nomor berapa? Nomor 12. Sesungguhnya aku akan segera datang membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kita selamat berdasarkan perbuatan. Itu ajaran para nabi dan ajaran Yesus sendiri. Tapi kalau ajaran Paulus beda lagi dong. Di ajaran Paulus, Roma 5, Kolose 1, Efesus 2, Titus 3 dan seterusnya, Roma 4 juga dikatakan manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi manusia diselamatkan karena iman. Bertentangan, Cak Ayu. Para nabi mengatakan, bahkan Tuhan berfirman, engkau akan diselamatkan berdasarkan atas perbuatanmu masing-masing. Bahkan dibangkitkan menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan ditakar dengan perbuatan baiknya masuk ke dalam surga, perbuatan jahatnya masuk ke dalam neraka. Paulus beda. Sebab itu kita dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan karena Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita yang kekal. Berbeda dengan ajaran Yesus. Orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena percaya. Kok berbeda? Tuhan justru menyatakan menyelamatkan manusia berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Sebab Engkau Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 21 perikop, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka semua catatan, dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing berdasarkan apa yang tertulis dalam amalan-amalan dia dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan dalam laut api yang menyala-nyala. Ini mau dikemanakan kita ini? Kalau kita punya agama tidak mengejar amalan baik, kita mau kemana? Sementara pola takaran menurut Al-Quran, menurut Bible, takaran jannah, surganya seseorang, itu ditentukan oleh ridhonya Allah terhadap ketaatan kita kepada Allah. Makanya saya berselisih dengan saudara Kristen pada saat orang Kristen mengatakan agamanya kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kalau kasih, maka harus dengan setia hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Advent sudah menjalankan itu sebenarnya, sebagian. Tapi sayangnya, hukum-hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja, bukan berlaku kepada di luar Bani Israel. Saya kira begitu saudaraku, bahwa ketika saudara ridha kemudian masuk neraka, itu sama dengan iblis yang ridha kepada Allah. Ya Rab, aku ikhlas untuk kemudian masuk ke nerakamu. Aku terima ketika kemudian engkau mengatakan aku telah masuk neraka untuk mengisi neraka. Rabbi bima aqwaitani la uzayyannanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ini saudara-saudara pendeta, mohon maaf nih, begitu masuk ke gereja, banyak jemaat, diajaknya orang-orang ini menyembah Yesus, sehingga orang-orang yang ada pada masa itu pada gereja menganggap indah apa yang diajarkan oleh pendeta. Padahal Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, justru Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Saya kira begitu dari saya, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang mau melanjutkan, silakan. Ada yang menanggapi juga, silakan. Demikian. Sama-sama, silakan. Esti, terima kasih ya Esti ya. Sama-sama. Sedikit aja ya, setengah menit ya Sofi ya. Jangan begitu suaramu, nanti aku jadi hilang. Jadi tentang penghakiman, tetap namanya penghakiman, buktilah yang dihakimi. Itu tepat yang Abang Zuma katakan. Tetap perbuatan yang akan dihakimi. Karena kepercayaan atau iman seseorang bukanlah bukti. Karena itu tidak nyata. Iman itu atau kepercayaan itu adalah sesuatu yang abstrak. Tidak bisa diadili sesuatu yang abstrak. Hanya bukti nyata yang bisa diadili. Itulah perbuatan. Namun sebaik apapun perbuatan saya, ketaatan saya sampai hari ini,
menjauhi larangan Tuhan, menghindari kriminal dan sebagainya, dan penyembahan saya kepada Tuhan, itu tidak dapat memastikan bahwa saya masuk surga atau selamat. Tetap saya menantikan keputusan Tuhan. Itu yang saya maksud, Bang Juma. Bukan berarti yang penting percaya aja, nggak usah bebas ngelakuin segala sesuatu. Tidak boleh begitu dalam berprinsip beragama. Ya, itu gunanya datang beribadah, melihat firman Tuhan, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Tetap harus dijauhi yang dilarang, lakukan yang diperintahkan. Karena bagaimanapun yang namanya pengadilan atau penghakiman, mengadili bukti nyata. Ya itu, seperti yang Abang jelaskan tadi, perbuatan-perbuatan. Apakah kita berbuat hidup sesuai dengan ajaran yang kita percayai itu, atau menyimpang dari itu. Nah, ajaran di kalian sudah jelas, ajaran di kami sudah jelas, bolehlah kita menempuh ajaran itu masing-masing. Ya, masalah Abang Juma tawarkan tadi, begini indahnya ajaran di kami, kalian tidak percaya, kalian itu termasuk jolim. Ya, boleh-boleh saja menuduh seperti itu. Kristen juga ada yang menuduh Islam, kalian itu begini, domba sesat, ya macam-macam lah tuduhannya. Tetapi kalau apa gunanya kita saling menuduh seperti itu? Lebih baiklah kita menerapkan ajaran kita yang baik-baik itu, ajaran agama kita itu, supaya kita menjadi sahabat yang baik, bermanfaat bagi semesta, bermanfaat bagi sama manusia, bermanfaat bagi peradaban. Itu saja kesimpulan dari saya. Sekali lagi, bukan berarti bebas melakukan segala kejahatan karena percaya kepada Tuhan. Tidak ada ajaran seperti itu dalam kekristenan. Tetap harus belajar dari firman Tuhan, mana larangannya, mana perintahnya. Lakukan, karena akan ada hari pembalasan, hari penghakiman. Setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum sahabatku, Masya Allah, luar biasa. Oke, saya kira sudah cukup untuk kita. Boleh nambahin dikit, Pak Juma? Silakan. Ya. Kalau Pak Kalingga ini agak pelit memang, karena saya mendengarkan juga keluarganya banyak yang Islam. Tapi dalam berargumentasi itu, Bang, kita nggak boleh takut kepada siapapun sepanjang yang kita yakini itu benar. Tabrak saja, yang penting tidak ada ke personal gitu ya. Tapi kalau kebenaran itu hantam saja, Bang. Kami Muslim seperti itu. Gitu, nggak ada rem-remnya kalau dalam hal akidah kan begitu. Bang Handi Selewes, saya nggak berani melukai keyakinan keluarga saya. Nggak ada. Ini, Bang, selesai dulu saya. Bukan maksud untuk melukai. Bang Juma itu, kita semua di sini itu kalau menyampaikan Al-Quran itu mau siapapun ya kita tegas begitu loh. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, yang putih ya putih, nggak bisa abu-abu gitu. Artinya apa? Di sini tadi Anda mengatakan ada larangan, ada perintah kan begitu. Nah, larangan perintah ini bersumber dari mana begitu? Jangan ragu-ragu menyampaikan kalau Bible Anda itu, apalagi Advent itu benar gitu loh. Sampaikan aja ke umat Islam. Advent yang paling benar loh. Buktinya dia bersahabat. Advent paling benar loh. Buktinya dia nggak makan babi. Advent paling benar loh. Buktinya dia bersunat. Nah, tapi itu harus dibuktikan. Sumbernya dari mana dulu ini kalau Anda mengatakan benar gitu. Nah, dicek ke dalam, sampaikan kepada orang-orang. Baik di intern keluarga maupun di area publik. Begitu, Bang, harus jadi pahlawan. Karena hidup ini cuma sekali gitu. Sebagaimana diterangkan Bang Juma saya tadi, bahwa Advent dari mana sih? Kalau nggak salah kan, bukan lagi salah, dari Amerika Serikat. Ada siapa namanya yang membawa itu? Ada yang Ewan G. White ya itulah. Ellen G. White kan begitu ya. Itu tahun 1890-an lah kalau nggak salah kan begitu. Beritahulah kepada istri gitu loh. Nah, suami ini Advent ya, yang mensponsori, yang memproklamirkan Advent itu orang Amerika. Begitu. Ya, kita itu bersahabat sebagaimana Yahudi. Tapi sahabat ini untuk Yahudi saja, bukan untuk seluruh dunia.
kecuali Yudaisme. Jadi harus jujur menyampaikan, Bang. Ya mohon maaf ya, mungkin waktu istri Anda itu Anda murtadkan, ya mungkin Anda tidak memberikan secara komprehensif. Anda kan seorang, maaf ya Bang, seorang sarjana, apalagi udah S2 toh. Kami di sini ya belum nyampe lah Bang, paling kita S1 sih. Itu aja makan 2 ngaku 1 kan gitu. Jadi artinya apa? Dimanapun Anda berada nggak boleh ada kita abu-abu demi untuk toleransi dalam hal menyampaikan kebenaran itu. Saya yakin, mohon maaf ya Bang ya, ini agak dalam dikit. Saya yakin kalau istri Anda itu bertanya, mungkin Anda nggak menjawabnya secara jujur seperti bagaimana penyampaian Banyuma, Advent itu apa sih? Kan gitu. Sampaikan Bang, jangan sampai ada unsur-unsur disembunyikan. Nah ini nggak bagus. Jangan sampai ada unsur-unsur misionarisme di dalamnya. Kalau Islam itu mau siapapun disampaikan, Islam lo gini loh, terbuka. Mau di area pasar kek, mau di area stadion kek, mau dimanapun Islam itu ya begini gitu loh. Nggak bisa dikamuplasekan tuh Islam. Al-Quran tuh begini gitu loh. Jadi nggak bisa yang ada diumpetin gitu loh. Nah, saya yakin Bang, kali nggak, kalau Anda menyampaikan secara transparan, Advent itu seperti apa, Kristen itu seperti apa, Tuhannya itu seperti apa, dan seterusnya kejadian sampai Wahyu, Anda jelaskan ke istri Anda begitu, saya rasa istri Anda itu mungkin berpikir 1000 kali untuk murtad, mengikuti Advent kan begitu. Ya karena mungkin ada hal-hal yang disembunyikan. Itu yang saya maksud tadi. Apalagi kalau menyuruh membaca Bible dulu, gitu ya Bang ya. Saya rasa kalau seorang Muslim ya disuruh membaca Bible dulu, dia nggak bakal murtad. Tapi kalau dijanjikan janji-janji semua, nah ini yang membuat orang murtad karena mereka ini juga masih awam. Salah kami juga sih semua. Salah kami semua. Kenapa? Karena kami waktu itu tidak mengenal istri Anda. Kenapa dia bisa murtad? Ini juga kesalahan kami. Dakwah kami artinya nggak nyampe selama ini begitu. Ya kami mohon maaf ya, sampaikan salam maaf kepada istri Anda yang telah meninggalkan Islam. Ini salah kami, dakwah kami nggak nyampe ke dia. Gitu loh. Ada yang berhasil. Keberhasilannya ini juga Anda harus terus terang bahwa setelah Anda masuk Kristen, ini loh datanya di Bible, Amsal misalnya, terus Kidung Agung misalnya. Ya saya rasa kalau dibacain itu mikir loh menjadi Advent kan gitu. Ini loh Tuhan kita dibunuh di tiang salib, terkutuk, menebus dosa kita gitu loh. Jadi disampaikan secara komprehensif. Jangan hanya hal-hal kasihilah musuhmu, ajaran kasih, kita dijamin masuk surga dan seterusnya. Bukan itu yang disampaikan Bang. Ini namanya misi yang terselubung. Tapi di dalam akarnya itu, di dalamnya itu nggak dibongkar begitu. Kalau Islam itu dibongkar semua Bang, nggak ada yang ditutup-tutupi itu Al-Quran itu. Kira-kira begitu Bang. Sampaikan salam terakhir, sampaikan salam kepada istri Anda yang sudah murtad. Mohon maaf, dakwah kami nggak nyampe ke dia. Itu aja Pak Kalinga, mohon maaf. Islam kalau bicara tuh begitu Pak, nggak boleh ditutup-tutupi. Oke, kira-kira gitu Pak. Makasih. Bang Andi, terima kasih atas sarannya. Tapi saya tidak mengajak dia sebenarnya sih. Dia yang pilih itu. Seumur-umur saya udah 47 tahun sekarang usia saya. Hanya 2 orang dalam hidup saya yang pernah dari Islam menjadi Kristen. Itu pun bukan karena ajakan saya. Ada satu putri dari Ustadz dulu di Tanah Karo, di Brastagi. Begitu kalau kita dari Medan nyampe Brastagi, itu paling awal masjid sebelah kanan. Ustadz Sitompul, putrinya, karena pernah saya bikin KKR di kampung-kampung di sana, dia datang, akhirnya dia telepon saya, boleh nggak saya dibaptis Pak Pendeta? Waduh, bagaimana ini, izin dulu lah, ini kita ikuti aturan kok. Dan dia sebenarnya dilarang, bahkan dikurung, bahkan nggak dibolehin, tapi dia tetap harus katanya dibaptis, ya dibaptis. Itu bukan, saya tidak pernah mengiming-imingi orang atau istilahnya menutup-nutupi fakta. Ya udah pelajari. This is the book, the manual book of Christian. This is the Bible. Silahkan telusuri. Kalau kau rasa ini tidak masuk akal, silahkan. Yang mana masuk akal, jalankan. Bahkan anak-anak saya punya anak 4, anak gadis saya sudah 2 kuliah. Mereka saya bebaskan dalam berpikir. Pelajari agama-agama yang ada, mana yang sesuai dengan akal pikiranmu, jalankan.
Bahkan saya bercanda sama teman-teman. Anak saya ini nih, anak laki-laki ini, saya bilang, saya biarkan berteman bebas dengan sama muslim. Kalau dia dapat jodoh dari muslim, saya bercanda nih, saya bilang, apalagi anak kiai, anak haji yang ada 100 kontrakannya, ya, bangga saya anak saya menikah sama anak dia. Biarin mau dia muslim, yang penting menjadi pribadi yang baik dia di sana. Itu saya selalu katakan seperti itu. Karena apa? Dalam diri saya sudah tiba kepada titik di mana saya tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan itu. Apapun nama agama saya klaim, hukum saya turuti, tidak makan babi, tidak ini, tidak ini. Tetap itu tidak akan membuat saya layak masuk ke surga. Tetapi apapun, mau Anda abang Selebes, abang Juma, muslim, saya sudah tiba pada kesimpulan, siapa yang karakternya, sifat-sifatnya, hidupnya, gaya hidupnya, kelakuannya sama seperti yang diajarkan oleh Yesus dan gaya hidup Yesus, dialah yang selamat. Bukan masalah agama lagi. Nanti kalau saya bilang begini, banyak teman yang menurut saya, berarti kamu Kristen progresif. Terserah mau saya dituduh seperti itu. Akan tetapi saya sudah tiba pada kesimpulan itu. Makanya saya selalu berkata, siapapun dia akan selamat kalau hidupnya bersesuaian dengan kehendak yang Maha Kuasa. Amal ibadahnya sesuai dengan yang dikehendaki yang Maha Kuasa. Sebab bukan dia sendiri yang mengusahakan itu, tetapi Roh Tuhanlah yang bekerja di dalam dia, membuat dia mampu melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Demikian Bang, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, saya mohon undur diri. Oke, terima kasih Bang. Kalau Anda masih mau mendengarkan saya, silakan. Kalau mau clear out ya nggak apa-apa. Kalau mualaf itu sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu diberitahu dulu bahwa Al-Quran gini loh ajarannya, 30 juz, 114 surah. Ada hadis, ada nabinya. Sebelum Anda disyahadatkan, ya, Anda harus mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Perintah wajib sholat 5 kali sehari, belum lagi yang sunnah. Larangannya ya sebagai berikut, ya banyak lah ya, haram dan seterusnya begitu. Itu dikasih tahu dulu. Kalau perlu dibukain dulu. Ada nggak kira-kira ayat suci Al-Quran itu yang tidak logis kan begitu? Berbeda dengan murtadin. Ya murtad aja. Enggak dijelasin, lo jadi murtad begini loh. Yesus itu sebenarnya dia utusan Tuhan. Tapi dibuatkan surat oleh Paulus, mati dulu menjadi Tuhan. Begini loh nanti kalau menjadi Kristen, itu loh. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus itu khusus untuk Bani Israel, tapi dibuatkan surat untuk seluruh dunia. Mestinya dijelasin dulu. Di Bible itu tidak semua firman Tuhan. Di Bible itu ada 2 bahasa, Yunani dengan Ibrani. Bible itu di dalamnya banyak yang perlu dijelaskan secara mendalam, dan nanti kalau sudah menjadi murtad, tolong jangan dibaca di tempat umum, misalnya Amsal itu dan seterusnya. Saya rasa kalau dibukakan semua itu kejadian sampai wahyu, tanpa tendensi apapun, mikir orang murtad. Karena rata-rata orang murtad yang kita tanya adalah, kalau dia blow on, artinya apa? Dia manuk-manuk saja. Kalau dia sok pinter, dia mengertikan salah Al-Quran. Itu perbedaannya. Jadi ya sekali lagi kami mohon maaf ini, sebenarnya Bang Juma kita juga teledor ini, bahwa ya dakwah kita nggak nyampe ke istrinya, berhasil dia dimurtadkan menjadi Advent. Ya untuk itu jangan berhenti teman-teman, dukung kami semua, terutama yang ada di YouTube, ya channel-channel ini di share gitu ya, di share. Itu kerjaan berbagi tugas lah kita, di share kemana, biar orang dengerin gitu loh, biar orang yang murtad itu mikir gitu loh, oke? Di share, dibagikan, begitu, di like. Supaya apa? Supaya teman-teman yang nge-share itu, video-videonya Zulkifli Mabas, Hanis Lebes Channel, Anda share, terus orang membacanya, terus kemudian menemukan kebenaran di situ, mendapat hidayah, yang nge-share itu tadi, dia akan mendapat ilmu yang bermanfaat.
Itu loh. Jadi jadikan HP itu menjadi alat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan isi Al-Quran itu. Jadi nggak perlu speak, cukup dibagikan saja kan begitu. Termasuk komal-komal muslim ya didukung begitu. Nggak perlu kasih koin, bukan itu. Koin mah paling berapa sih gitu loh, kan habis juga. Tapi kalau nge-share itu nggak ada habisnya, karena jejak digital itu nggak pernah akan hilang. Kita nanti meninggal semua nih, diganti oleh anak-anak belakang kita, suara kita masih ada. Kira-kira begitu. Sekali lagi, tadi ini orang bicaranya ngambang, tidak masuk kepada topiknya. Ya untuk itu ya minta maaf sekali lagi. Kami di sini minta maaf kepada istri Anda karena kami dakwah kami nggak nyampe. Anda lah yang berhasil. Ada sisi-sisi mengelabui, karena mestinya sebelum orang dibaptis tuh ya bacain dulu dong. Gitu, jujur menyampaikan siapa Yesus, siapa Tuhannya, konsepnya seperti apa, isinya apa dan seterusnya. Saya rasa orang kalau diceritakan sebelumnya itu ya mikir begitu. Karena orang sesuatu kita mau tuju itu kita survei dulu, kita tahu tujuan kita itu kira-kira bagus apa enggak. Nanti misalnya saya mau ke Makassar, tujuan saya kemana dulu begitu. Begitu, harus tahu dulu. Begitu juga saya, teman-teman muslim yang mau murtad, saya mau menjadi Kristen, pelajari dulu. Jangan karena berdasarkan ketekanan, berdasarkan iming-iming, berdasarkan apa segala macam, nggak boleh begitu. Hidup ini cuma sekali. Itu dari saya Bang Juma, mohon maaf ya. Ini saya tadi perhatikan ini orang kok kayak gini banget gitu. Makasih semuanya, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Mana nih Oten? Saya paling heran loh kalau ada orang di sini bangga memurtadkan umat Islam menjadi istrinya menjadi Kristen. Itu pukulan loh buat kita. Maksudnya apa? Kok dakwah kita nggak nyampe gitu loh? Itu loh, itu maksudnya. Itu apa ya? Gagal lah kita itu sebenarnya di sini. Lebih baik kita merasakan kita gagal daripada kita ogah-ogahan bahwa kita ini berhasil. Gitu ya. Jadi semua teman-teman mendengarkan ini semangat. Lindungi keluarga Anda dari hal-hal yang bisa menyenggol akidah. Itu yang penting ya. Tuh. Jangan sampai masa bodoh begitu. Karena demi harta tahta dan wanita, demi harta tahta dan bagian bawah itu, demi harta tahta dan cinta begitu, akhirnya mengorbankan akidahnya ya demi untuk laki-laki ganteng, punya harta kedudukan, akidahnya dijual. Ya sudahilah, hidup ini cuma sekali. Berapa sih yang lu makan sehari gitu? Oke? Itu yang penting di sana teman-teman. Mari kita sama-sama melindungi keluarga kita, lingkungan kita, lindungi Indonesia, saudara-saudara kita dari pemurtadan. Ini yang penting. Harus kerja ekstra ini kita nih. Karena Suaranya kayaknya soundcarenya habis baterai. baik gue mati nih. Soundcarnya habis baterai. Mati dia. Anda tahu nggak, semua mereka itu kerja ekstra loh. Kerja ekstra mencari mangsa untuk dimurtadkan. Kita jangan kalah, kita juga harus kerja ekstra melindungi diri kita dan keluarga kita. Minimal punya bahan untuk mengkanter kalau mereka datang ke rumah. Gitu loh, ajak debat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Surya. Ini tadi ada akun, tadi saya lagi live juga bareng Bang Sianipar. Kebetulan tadi beliau agak-agak olok dan sama akun Ketua API gitu, Pak. Jadi beliau menyatakan, ada akun Bang Dewa, dia menyatakan bahwa Ketua API ini mengajak perang dengan umat Muslim.
dan mengolok-olok. Apa gimana Pak? Siapa namanya Bang? Yusuf ya, Yusuf PI. Iya, yang tadi. Yusuf Api. Iya, ketua API. Oh, Nah, jadi dia mengatakan. ketua Api mana Bang? Itulah Iya betul, Yusuf Api Surya ini yang orang baru, Berik. Dia orang Oh, baru, kita Yusuf nggak itu tahu. Bang, Yusuf itu. Nggak usah diladenin Bang Surya. Itu orang gila itu Bang. Itu pasien saya Bang. Sekali suntik lagi mati dia Bang, masalahnya Bang. Kemarin dia keburu kabur. Iya, Udah 3 kali menanggapi. suntik itu Bang. Tinggal sekali Iya. lagi, pas terakhir dia lari kabur. Pasien saya itu Bang, sorry Bang. Saya seperti Saya agama Kristen yang kalau bersih, kita silakan. kumpul seperti ini, saya berharap sih ada bimbingan juga kepada saya juga yang masih bolong-bolong beribadahnya. Iya. Perlu bimbingan juga sih ini kadang-kadang. Ya terkait terkait dengan itu tadi Bang, sebaiknya kita di bawah itu menyimak dulu begitu. Setelah kita paham kemana narasinya, kemana bahasanya, kemana arahnya, baru kalau kita kira-kira bertentangan ya kita naik, kita minta klarifikasi atau gimana gitu. Sempat juga saya tadi emosi lihat akunnya tuh. Yaudah kamu kumpulkan aja, saya bilang. Tapi kamu jangan pakai akun palsu. Kamu kumpulkan. Saya depan, saya bilang. Kumpulkan semua, saya bilang. Kamu udah mengatakan Apalagi si Rasulullah. Tras itu, apalagi si Tras itu mengolok-olok Bang Juma lagi kemarin dia saya hadapi dia di situ. Rasulullah dikatakannya berzina dengan Oke Bang, udah ya. Saya nunggu hotel ya Bang, Siap. biar ada ruang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bang Andi, lanjut Bang Andi. Kita gas Ya, kalau semua di sini. kalau untuk si Yusuf, siapa sih namanya? Yusuf ya? Yusuf Api, Ya, dan kawan-kawan Api. itu PI pula. kalau sekiranya ada video-videonya menista begitu ya kirim ke kita. Kita sementara sekarang ini lagi mempelajari kira-kira layak untuk dilaporkan atau tidak. Tim hukum kami itu nih. Jadi mereka sudah meresahkan sebenarnya. Meresahkan terutama orang-orang baru kayak tadi jadi korban kan begitu. Jadi kalau teman-teman punya videonya kira-kira benar-benar menista, dia monolog begitu, berkongkok-kongkok, ya direkam aja kasih kepada kami supaya ada bahan untuk proses hukum kan begitu. Di samping juga sudah mempergunakan logo yang sudah kami patenkan, logo API kami patenkan disalahgunakan. Lebih banyak data lebih bagus itu sih intinya ya. Daripada naik aja debat, yang mending dengerin aja di bawah, direkam aja udah gitu. Lapor ke kami dan kami akan mengambil tindakan penegakan hukum supaya orang ini ya, bisalah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu kira-kira ya teman-teman semua. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ada lagi di bawah ini. Lihat debat Kok Dondi. Jadi kita tutup ini. Kasih linknya di sini dong. Debatnya Kok Dondi. Kasih linknya. Kita rungkatkan room. Kita nonton di sana semua. Yuk. Linknya mana bang? Agama Kristen silakan naik tak permintaan. Iya kalau mau nonton aja lah Bang Andi, ngapain ini dirungkatin? Katanya suruh siarkan dakwah biar nyampe kemana-mana. Enggak, Ada ini juga Bang Andi nih. ya, kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Apalagi? Kita disuruh menonton di YouTube-nya Kok Jadi? Dondi. Gitu. Iya kalau mau nonton aja, ngapain mesti ini diakhiri? Ya itu di mah. Aduh nggak ngerti lah. Ya udah dah. Katanya menyiarkan dakwah. Nah, Kok Dondi lagi menyiarkan dakwah, kita juga menyiarkan di sini. Sama-sama menyiarkan. Gimana sih konsepnya? Lagian yang typing juga nggak ada yang typing. Ya kalau mau nonton aja. Bubar, bubar, Kita tetap berdiskusi. bubar. Apa Bang Koren? Lu nggak ngerti sih di bawah. Ngomong lu. Maksud saya itu teman-teman Apa? kan di sini juga rame.
Kita juga Oh, udah tahu. nontonnya di sini gitu. Ya enggak. Aduh, capek deh. Bang Kores, buka TV, buka laptop. Wah, jangan anjir. Bukan Oh, bagi- kencang kamu nggak- wifi. kalau makanya kalau ngomong tuh jangan dipotong, dengerin dulu kayak out kan gitu loh. Maksud saya itu nggak usah ini lagi seru-serunya di sini. Terus ada teman kita promosi, artinya mengajak orang di sini pindah ke sono. Aduh. Tadi kan Bang Andi bilang, ya udah labnya diakhiri kan Bang Andi, kita nonton sana. Kan Bang Andi ngomong gitu. Itu namanya bahasa menabok balik orang yang mengundang. Oh. Astagfirullahaladzim, nggak ngerti. Sorry. Agak lelet ya, Lola. Astagfirullahaladzim. Ini lo akibat lu yang typing kan, gara-gara lu typing kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, ini gara-gara itu yang Ya typing ini itu. udah tembus ini ya, udah tembus 6.800 viewer di YouTube-nya Donditan. Insya Allah abis ini segera dari API Ikhwan akan ada dialog terbuka juga. Kita dari API sedang penggodokan untuk pokoknya setara dengan debat Olimpiade lah ininya apa ya eksekusinya. Stay tune. Apa diskusi apa Bang Kores? Diskusi matematika, agama lah, ditanya. Enggak, maksudnya itu siapa lawan siapa lo Bang Kores, ya Allah. Indonesia Korea Utara, Muslim Kristen Ya lah. ampun. Kayak mana sih? Bukan, maksudnya Bang Juma Salah itu mulu. lawannya. Bang Juma kan lawannya atau Bang Handi? Iya pasti Guruna Bang Handi, pokoknya api lah nanti yang turun. Belum seru Ikhwan karena ini masih waktu Muslim. Kita nunggu Kristen yang ngomong. Ya, yang agama Kristen silakan naik minta permintaan. Si bro admin jangan dinaikin lagi dia. Ini sekarang lagi dialog. Nih gua kasih dengar. Lagi di mana? Belum Pak, Bapak nggak usah apa-apain, Bapak bicara dulu, nanti baru kalau mau menyerahkan ke saya baru Bapak pencet. Bapak pencet dulu yang hijau Pak. Bapak pencet dulu yang hijau. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak baru bicara. Kualitas ekstra suruh apa sih? Bapak lagi. Udah dibabat sama Bang Nggak Juma ada, Bang juga. Handi. Udah dibabat semua. Oh dia pakai. Kemarin udah diskusi sama Bang Juma. Ekstra Soru kan udah pernah diskusi sama Bang Juma. Iya. Gak Malah ada ilmunya. kalau mau dipikir-pikir sih blunder-nya banyak tuh, malah diomelin sama pendeta lain. Mana ada Yesus sekolah SD, SMP, SMA, STT. Mungkin biar ngeramein YouTube-nya kali Bang Andi. Ngeramein YouTube-nya. Gak ada ilmunya. Sama Bang Juma aja keok. Ini kalau udah kayak gini-gini biasanya Muslim panen viti nih. Panen viti nih. Ntar lagi tuh Bang Kores, ntar lagi. Ini udah mulai ngomong yang bagian Kristen ya. Ntar gue nyimak dulu. Gedein aja lah suaranya. Tuh Bang Juma kayaknya nyimak juga tuh. Pasti lah. Bang Juma lagi Bahwa nonton saya itu. menyatakan Kayaknya. perjanjian lama yang Bapak punya itu kan sebenarnya bukan punya Kristen. Pertama, balikan ke Bapak baru bicara ya. Sebentar, Bapak nggak usah pencet apa-apa lagi. Nah, sudah. Silakan. Ya, jadi memang Kristen menganggap bahwa seluruh Yesaya 53 itu adalah untuk Mesias atau Kristus Yesus. Ya, nah, tapi tidak semua harus diartikan secara harfiah. Ya,
Jadi justru saya kira Mana dia? jadi yang kita kepengen tahu ini adalah bahwa bagaimana tanggapan pihak Silakan Islam naik. terhadap Bang Andi kenapa nggak ikut ke sana, Bang Andi? bahwa semua itu untuk Kristus. Nah sebenarnya itu yang kita ingin dengar di bagian awal. Kenapa? Saya Kenapa disuruh ke Bang Andi sana. nggak ikut ke Surabaya? Kelamaan berapa hari gua tinggal di Jakarta. Salah, tergawe. Klaim ini klaim Seminggu Mesias, ada. Mesias yang mana? Berangkat kemarin kan dari sini. Jesslyn ke sini dulu sama timnya aja. Kau pakai mobil itu. Dari perjanjian baru yang Oh, pakai mobil, nggak ada pesawat. Pakai mobil darat. Wah, pegel. Oh ya. Nah, dari Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Benarkah Yesus dihina dan dihindari Kirain orang pakai selama pesawat. hidupnya? Kalau kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15, dikatakan bahwa dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh Seru daerah itu. sama Bang Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah Selesai ibadah di sebentar Sidon, aja ini. dan semua orang memuji dia. Ya kan, Enggak. Ben? Nggak bisa selesai kalau misalnya kita dialog kayak gini, nggak bisa selesai sebentar karena ada moderator kan. Jadi nggak apa mode nekennya itu di apa ya namanya itu hilang, efek nekennya tuh hilang karena apa, ada moderator yang membatasi waktu. Jadi misalnya kita udah teken nih, dia dapat terus bagian waktu dia ngomong, ya dia ngomong apa aja bebas gitu. Bang share Donditan aja, cari Ikhwan Donditan. Bukan di TikTok ya, YouTube. Bang Kores. Oi, Bang Kores, maunya dong, mana lebih enak diskusi secara online apa offline? sama aja sih ya sebenarnya, sama aja. Kalau tapi lebih enak offline. Kenapa enak offline? Karena exposure-nya lebih kenceng. Exposure itu daya jangkau kita ke masyarakat. Gitu. Gitu ya. Iya, offline lebih enak offline. Kalau online kayak gini, orang-orang juga, ini gambar bergerak apa nih? Gue lihat orang apa ada foto GIF dialog gitu. Cuman ya itu ada plus minusnya. Lo kalau offline ada biaya yang dikeluarkan. Kemarin itu 2021 ngurus offline minimal 75 apa ini? juta sekali penyelenggaraan. Nah, ini untuk yang API ini ditaksir kira-kira estimasi 150 Ikhwan. Acaranya 150. Estrasoru ini Budi Estrasoru ya kan? Iya, Mas. Oke Nah, teman-teman, itu ini saya tutup dulu ya. ya. Kenapa ditutup? Nanti masuk air, Bang Andi. Yang kita hindari dari API, terutama dalam acara terbuka itu, kita tidak mau mengundang yang pendeta yang sudah pernah gitu. Nah, lebih baik begitu. Kayak Estrasoru kemarin aja dia tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma. Iya. Dia apa yang ditanya larinya kemana? Apa yang ditanya larinya kemana? Aduh. Yang penting jawab. Kalau mereka ini yang penting jawab. Iya, penting. Apa dia mungkin nggak dengar kali ya? Bang Juma ngomong apa nggak dengar kali ya? Soalnya dia nggak menjawab. Bang Juma itu misalnya ngomong A B C D, dia ngomongnya Z semuanya. Nah, baik. Oh. Kalau begitu kita Mungkin dia nggak dengar Bang Juma saya ngomong berbicara apa. di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup beras. Ini Koh Dondi harus ini dia. Apa namanya? Bukan Koh Dondi sih, maksudnya dari tim Muslim harus ngatur ritme. Nantilah rahasia dapur itu. Ngada-ngada deh nih. Dia yang ngomong, dia yang ini lama-lama sepak juga loh. Di sini dikatakan semua memuji dia. Semua memuji dia ini sungguh sangat bertolak belakang jika dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Kalau orang menghindari dia, tidak akan mungkin orang datang untuk memuji dia. Mana ini Ini hanya pasien statement saya selanjutnya? saja. Sebentar, di stop dulu nih.
Sebentar. Stop dulu, Pak. Stop dulu, silakan, Pak. Tengok aja, nggak menjawab nanti. Oke, Pak. Ya kalau anda sekedar membahas ya saya 53 nggak perlu kodondi yang ngaju ini Bang Ben ini bisa beliau, Masya Allah. Saya mau menyela dulu. Ayo Bang Ben, datang sana Bang, Surabaya Bang. Pak Dondi Ya masalahnya kenapa Donditan ya gak ada lagi lawan yang mau dilawan udah lah. Apapun lawan aja dapat pendeta udah. sering memberikan kepada Pak Esra gitu. Nah, karena saya mau menanggapi Walaupun sekelas ilmunya si Esra Sorunya aduh. Tahu kalau Pak Dondi bakal menyimpulkan. Aduh. Silakan ini lah. Ini. Ini nggak geladi nih. Ayo, mana sini? Pasal selanjutnya. Udah geladi Ya. tuh sama Bang Umar sama Mbak siapa tuh yang cewek Cynthia ya. Enggak, kalau misalnya udah geladi, pasti nggak akan nanya-nanya ini gimana, itu gimana, ini caranya gunain itu. Mentornya itu ibu siapa tuh yang ahli Ibran itu? Ibu Bu Etika. yang perempuan ya, Ibu Etika. Ibu Etika tuh yang ini. Oh, tembus 8.500 Ikhwan, mantap, Masya Allah. Di mana live-nya itu? Donditan. Di YouTube Bunda Rama. Oh iya. Itu kalau penonton di YouTube banyak itu dapatnya banyak. Karena kalau di YouTube ngejar penonton. Gitu. Raja Sekalian pause. Waalaikumsalam. Rolistong mau hapus dosa, habis-habisnya kasihan orgil tawaf muter-muter. Iya. Sekalian Kita juga pause. kasihan sama orang gila yang menyepong penis patung. Ish. Mana sih? Kores Ya, Baca betul. typing si Kores, ya Allah Bunda Rahma. Oh, mana? Sekalian Pembenci ini, Islam kan dia menyembah penis dia. Coba lihat patung Siap. Tuhannya itu kan mukanya si orang pembenci Islam ini kan setara sama Kores. penis Tuhan ya. Nah, gitu deh. Bicara Ya. kotor itu Kores bahasa. Oh, penis nggak kotor. Kalau kontit, nah itu baru kotor. Iya. Ya parah, dia udah parah. Enggak tahu itu apa ditegur sama Apipa. Udah denger sama Apipa itu ditegur. Kemarin dia Sementara- kemarin dimarahin sementara Pipa. Mereka ini di kitabnya sendiri pun ada tuh Yesaya 6 nomor 7 disuruh mencium batu bara yang masih menyala-nyala sampai lengket bibir Rex itu, dosanya dihapus. Apakah sudah berdoa supaya almarhum junjungan selamat? Siapa? Uti Watimena. Ya Uti. Uti mati dia kena prank. Yesusnya sampai benerin WC, janjiin sembuh, mati Utinya. Astagfirullahaladzim. Kores Yang Kemarin malam aku typing sih. dialog sama Adi Baru Solusi. Anjir terguncang dia, aku kasih lihat status Facebooknya Bu Uti. Terguncang dia. Kan dia pertamanya Adi ngomong Barus. kok Adi Baru Solusi. Iya. Iya. Iya kan kalau dialog nggak pakai ayat-ayat gitu kan, dia senangnya ngehayal. Gue ikutin hayalannya gitu. Wih, kena dia di situ. Dia ngobrol soal kalau saya percaya Yesus itu karena saya mengalami gitu mujizatnya Yesus dalam hidup saya gitu dia. Oh gitu, iya. Karena setiap saya minta itu selalu dikasih. Lalu ketika Tuhan Yesus bekerja itu maka hidup saya menjadi berkat. Wah gitu dia bahasanya. Oke lah, siap. Apa yang sembuh? Gue bilang waktu itu sakit begini dan begitu sembuh. Katanya oke. Terus gua gas begini. Kalau gua sih nggak sembuh nggak duit ya. Cuman pernah gua hanya demi gua itu yang harusnya hari Sabtu dibikin balik hari Kamis. Nah gue bilang kayak gitu. Hah? Pernah terjadi begitu sama kamu? Iya. Tapi nggak gua jadiin argumen karena kan pengalaman spiritual pribadi nggak mungkin jadi data gitu. Gimana kita ngebuktiin pengalaman spiritual pribadi? Terdiam dia di situ. Terus gue juga diajak sumpah-sumpahan gitu. Nah di sini dia paling kenanya di sini.
Terus gue juga diajak sumpah-sumpahan gitu, Adi Baru sama temen lu gitu kan. Kores, ayo kita saling bersumpah gitu. Gimana sumpahnya? Iya, kamu bersumpah tentang Tuhan saya bersumpah tentang Tuhan kamu gitu. Nah, kita akan bersumpah, siapa yang Tuhannya benar, maka yang menghujat Tuhannya tidak akan melihat tahun 2024, gitu kan. Ini aku ceritain ke dia kayak gitu. Nah, terus itu udah kejadian tuh Adi Barus. Akhirnya ya udahlah, gua disuruh ngucap duluan, ya udah gua ngucap duluan. Kalau memang Yesus itu adalah Theos dan Tuhan, bukan utusan, silahkan itu Yesus bunuh saya sehingga tidak bisa melihat 2024. Kaget dia kan, terdiam. Terus akhirnya si siapa? Satu lagi tuh. Si Kristen yang ngajak sumpah-sumpahan itu dia. Sekarang giliran saya. Kalau memang itu Allah SWT adalah Tuhan yang benar dan Muhammad itu nabinya, maka saya tidak akan hidup melihat 2024. Dia ngedengerin, Adi Baru tuh ngedengerin banget. Akhirnya jalan 10 hari, kan memang 10 hari sebelum tahun baru. Jalan 10 hari kejadian. Gue naik ke room yang sumpah-sumpahan sambil nungguin siapa namanya? Si yang ngajak sumpah-sumpahan itu. Nah, terus Adi Barus, lu tahu, pas gua datang di room itu, sampai sekarang tanggal 26 2024 itu orang nggak pernah nongol lagi, nggak tahu kenapa. Mati kali. Nah itu gitu. Cuma kan gua nggak bilang mati. Nah, oh, kok bisa begitu ya si Adi Barus gitu? Nggak ada lagi sama kayak dia. Iya, nggak ada lagi sampai sekarang. Cuma gua nggak bilang mati ya, karena kalau mati nggak bisa kita konfirmasi gitu. Kalau misalnya hidup kan enak naik koma terus bilang hidup gitu. Cuma kalau mati ini loh. Kalau mati ini gimana konfirmasinya? Nggak mungkin kan keluarganya naik ke TikTok terus ngabarin suami saya mati karena bersumpah gitu. Udah di situ kaget, langsung apa coba? Yang dia salah-salahin tuh bukan Yesusnya. Yang dia salah-salahin itu yang ngajak adu sumpah. Oh itu ya, Kores ya. Saya berani jamin dia bukanlah Kristen yang benar. Masuk neraka dia itu. Karena dalam Kristen tidak boleh main sumpah-sumpah gitu dia. Aduh. Coba cari rekamannya, ada di apa namanya di 2023 lah, cari 4 bulan sebelumnya di bawah-bawah Triun Slayer Comment Center. Langsung dihujat. Si Bu Uti juga sama. Bu Uti kan gua kasih lihat, ini Bu Uti. Yesusnya udah datang ke mimpi loh. Menjanjikan dia sembuh. Itu sampai kamar mandi rumah sakit dibenerin sama Yesus. Sampai dibenerin. Tapi ujung-ujungnya mati ya Adi Barus. Gimana gak makin mantap iman gua bahwa Allah adalah Tuhan yang benar. Yesusnya aja begini. Ngomong A kejadian B. Nah, terus si Adi Barus juga gitu. Oh. Ya Kores, kamu harus tahu gitu. Kadang kalau orang sudah sekarat itu dia halusinasi. Jadi ini Yesusnya halusinasi, bukan begitu maksud saya gitu. Bingung dia. Karena gue langsung kasih bukti nyata gitu loh. Gue kasih bukti nyata. Tuhan lu hadir memberikan mujizat kesembuhan ini. Nah ini nih, lu makan ini kenyataan yang ada gitu. Yesusnya datang ke mimpi, benerin WC, yang dijanjiin sembuh. Tiba-tiba innalillahi. Aduh. Padahal kalau masalah dia diberikan kesembuhan belum mati, ya memang belum takdirnya loh. Gak usah gak usah beradu-adu sumpah, gak usah menantang-nantang. Ini apa namanya? Kalau perkara Bu Uti sih memang ironis ya, gitu. Jadi lihat aja status Facebooknya lah dari 2023 sampai 2024. Anjir. Dia tuh berharap banget Yesus tuh nyembuhin dia, bikin dia sehat lagi. Dia posting foto-foto lamanya yang rambutnya masih panjang, yang masih jalan ke sana ke sini. Rindu banget dia sama sehat gitu, nggak mau cepet-cepet mati. Mati. Waduh, kayaknya. Itu kan setelah mimpi yang Yesusnya datang ke mimpinya itu kan dia update status lagi berikutnya di beberapa hari kemudian. Baru saja saya bahagia karena sudah operasi apalah gitu ya.